mengkaji, memahami, dan mempelajari dua kelemahan wanita yang diinfokan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat yang barokah. Dan semoga urusan kita, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar kelemahannya istri. Istri ini punya dua kelemahan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kelemahannya? Mari kita simak kajian berikut ini dan mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar. Hadis ini datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasannya Rasulullah bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai sekumpulan kaum istri, wahai segerombolan kaum perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian semua, wa akthirna, dan perbanyaklah oleh kalian semua, al-istighfar, untuk meminta ampunan kepada Allah. Fa inni ra'aitukunna, karena sesungguhnya aku ra'aitukunna, aku melihat kalian semua, aktsar ahlin nari, adalah mayoritas penduduk neraka, paling banyaknya penduduk neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun. Faqalat, lalu berkata imra'atun, seorang perempuan, minhunna, dari sekian para istri tadi, jazlatun, perempuan yang paling pintar. Wa malana ya Rasulullah, apa yang terjadi pada kami wahai Rasulullah? Apa yang telah kami lakukan ya Rasulullah? Aktsar ahlin nar, sehingga kita menjadi paling banyaknya penduduk neraka, mayoritas penduduk neraka. Jadi menurut hadisnya sahabat Abdullah bin Umar, hadis ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai segerombolan kaum perempuan, wahai sekelompok kaum istri, perbanyaklah kalian bersedekah. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar kalian, perbanyak minta ampunan kepada Allah. Karena aku ternyata melihat kalian ini adalah mayoritas, paling banyaknya penduduk neraka. Lalu ada perempuan yang paling pintar di antara mereka berkata, apa yang terjadi kepada kami ya Rasulullah? Apa yang kami perbuat wahai Rasulullah? Kenapa kami ini menjadi mayoritas penduduk ahli neraka, menjadi paling banyaknya penduduk neraka? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukthirnal la'na, kalian ini memperbanyak laknat, sering melaknat, wa takfurnal ashira, dan kalian mengingkari al-ashira, suami. Berangkat dari hadis ini, akhirnya kita semua paham kenapa perempuan menjadi mayoritas penduduk ahli neraka. Satu, karena mereka sering mencela, sering melaknat. Laknatan itu tidak hanya kepada suami, kepada tetangga, kepada saudara, kepada rekan, dicela, dilaknat, macam-macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gara-gara mereka ini mengingkari suaminya. Kadang suami memberikan nafkah, padahal sudah cukup, tapi tetap tidak dihargai. Kok cuma segini? Ini kurang mas, kurang dan kurang dan kurang. Seringkali mengkomplain suaminya. Ini kelemahan yang kedua, yang menjadikan perempuan dengan dua kelemahannya ini menjadi mayoritas penduduk ahli neraka. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para muslimat, mari kita semua sama-sama bertaubat. Jangan sering mengeluh, jangan sering melaknat, jangan sering mencela atau merendahkan orang lain. Dan juga jangan sampai kita kaum muslimat
mengingkari apapun yang ada pada suami dan apapun yang diberikan oleh suami. Karena suami yang baik, mereka tidak pernah tega untuk menzalimi istrinya. Hargai suami kalian, hormati suami kalian, insya Allah akan memudahkan kalian untuk masuk ke surganya Allah. Kemudian lebih lanjut katanya Rasulullah, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Dan aku tidak melihat manusia yang kurang akal dan kurang agamanya. Aghlaba lidhi lubbin, yang mana orang ini bisa mengalahkan manusia yang berakal secara sempurna. Minkunna, daripada kalian semua. Dengan kata lain, perempuan ini sejatinya punya dua kekurangan. Yang pertama adalah kurang dari sisi akalnya, kemudian yang kedua adalah kurang dari sisi agamanya. Tapi meskipun kurang akalnya, kurang nalarnya, kurang agamanya, tapi katanya Rasulullah bisa mengalahkan lelaki, suami yang sempurna akalnya. Lalu ada satu perempuan itu bertanya, qalat ya Rasulullah. Qalat, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma nuqsanul akli, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal, waddini dan agama? Qala, Rasulullah menjawab, amma nuqsanul akli, adapun kurangnya akal. Kenapa perempuan itu kurang akalnya, kurang nalarnya? Fasyahadatum ra'ataini ta'dilu syahadata rajulin. Persaksian yang dilakukan oleh dua perempuan itu sebanding, sama dengan persaksiannya seorang lelaki. Kalau seorang lelaki itu cukup dengan satu saksi, tapi kalau perempuan yang menjadi saksi, maka yang hadir harus dua orang perempuan. Itu yang dimaksud kurang akalnya. Fahadha nuqsanul akli. Ini adalah kekurangan akalnya. Watamkuthul layali, dan ia diam selama beberapa malam. Matusalli, ia tidak salat. Watuftiru, dan ia berbuka puasa. Fi ramadana, di waktu bulan Ramadan. Fahadha, adapun ini nuqsanud dini, adalah kurang agamanya. Karena perempuan itu datang bulan, jadi ia diam selama bermalam-malam, ia tidak salat, malah ia berbuka, tidak puasa, fi Ramadan, di waktu bulan Ramadan. Yang seperti ini agamanya berarti kurang. Itu yang dimaksud dengan nuqsanuddin. Kurangnya akal dan kurangnya agamanya, ini adalah menjadi dua kelemahannya perempuan. Kemudian ada lagi dua sifat yang kurang baik pada perempuan, sehingga dua sifat ini bahkan bisa mengantarkan kaum perempuan, kaum istri menjadi mayoritas penduduk ahli neraka. Yang pertama, sering melaknat, sering mencela. Kemudian yang kedua, mengingkari suami. Dari sini kita berdoa dan meminta kepada Allah, semoga orang-orang perempuan, para istri yang mengkaji channel ini, beserta para istri kita semuanya, semoga mereka dijadikan sebagai wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.